Mau nanya, kenapa Iya, Tuhan bisa dikandung? Kan Tuhan Yesus dikandung kan? ya dikandung. Tuhan Yesus kan dikandung dan dilahirkan. Sedangkan Allah itu tidak bisa beranak atau diperanakkan. Tuhan itu saya anggap perempuan dalam tanda kutip. Kenapa saya bilang gitu? Karena Si Muhammad ini tadi dia pengen naik gitu. Gak apa-apa ya, sabar ya teman-teman ya, sabar ya. Oke. Assalamualaikum Kak. Selamat malam. Malam. Ya, Mau nanya ini ya. Mau nanya apa? Mau nanya, kenapa Iya, Tuhan bisa dikandung? Kan Tuhan Yesus dikandung kan? Iya, dikandung. Tuhan Yesus kan dikandung dan dilahirkan. Sedangkan Allah itu tidak bisa beranak atau diperanakkan. Itu kan Allah. Kami kan tidak mengenal Allah, brother. Iya. Jadi Terus? beda Allah kamu dengan Allah kami, beda, tidak sama. Jadi kalau kamu bilang Bedanya apa? Allah, ya bedanya dia tidak sama. Allah kami dari bangsa Israel, kalau Allah itu dari bangsa Arab. Jadi nggak sama. Gitu. Dan kalau kamu tanya Yesus kenapa itu dia kan dari kaum Romawi. loh, dia anaknya Maria. Maria Yesus itu orang kan Yahudi. dari kaum Romawi. Loh, Yesus itu anaknya Maria. Maria itu orang apa? Maria orang apa, Maria? Apa? Maria itu orang apa? Orang Yahudi atau orang Roma? Orang Palestina. Orang Palestina. Dilahirkan di Palestina. Iya, di Bethlehem, betul. Iya, di tanah Palestina, di tanah Arab. Iya, kenapa kamu bilang orang Roma? Kamu kenapa bilang Yesus orang Roma? Apa buktinya Yesus orang Roma? Kan itu buat kaum Roma itu. Iya, apa buktinya? Enggak, itu kan Iya, saya tanya kaum Romawi itu kan. Iya, apa buktinya dia untuk orang Roma? Apa buktinya Yesus orang Roma? Iya. Ya, kenapa? Buktinya adalah itu pengganti Yesus kan, pengganti Yesus yang disalib itu. Pengganti Yesus. Yang di kayu salib itu kan, yang di kayu salib itu Yesus apa bukan itu? Betul. Ya, kayu salib. Nah, Yesus atau bukan? Iya, betul, Yesus. Yesus. Lalu apa? Bukan Yudas. Betul, Yesus. Bukan Yudas. Yudas sudah gantung diri. Yudas sudah mati, Yudas. Bukan Yesus yang di tiang salib. Aduh, brother, jaringanmu macet-macet. Kenapa bisa macet? Apakah ada masalah? Jaringanmu macet. Apa bukti Yesus orang Roma? Halo? Kok diam? Janganlah diam. Silakan Michael. Selamat malam, Shalom. Ya, shalom. Ya, jadi
aku mau tanya beberapa hal ya. Jadi terkait oke, jadi saya punya tesis nih Kak. Jadi mohon dikoreksi jika saya salah. Tuhan itu saya anggap perempuan dalam tanda kutip. Kenapa saya bilang gitu? Karena manusia itu adalah representasi dari Tuhan. Maksudnya begini, yang saya maksud adalah dari sifat-sifat Tuhan itu sendiri, yaitu Tuhan itu kasih sayang dan kelemah lembutan itu ada pada perempuan dominasinya. Kemudian laki-laki itu lebih pada kekuatan dan kekuasaan. Karena sesuai pada Kejadian 1 ayat 26 mengatakan bahwa marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi yang dimaksud dengan gambar dan rupa itu lebih kepada sifat-sifat yang disematkan oleh Tuhan kepada kita gitu. Apakah itu benar? Kak Elia, silakan dikoreksi. Ya, saya menghargai narasi kamu ya, tapi itu salah total. Yesus adalah pribadi yang paling mengasihi di dunia ini. Apakah Yesus perempuan? Kalau kamu mengidentifikasi dia atas dasar sifatnya, lalu kamu mengatakan dia feminim, kamu menggunakan kacamata dan standar manusia yang tidak terkonfirmasi. Lalu kalau ada yang lebih mengasihi dari perempuan, maka hipotesamu itu sudah pasti batal. Ada nggak yang lebih mengasihi dari Kristus? Nggak ada. Lalu apakah Kristus laki-laki atau perempuan? Dengan cara pikirmu yang sama, saya bisa bilang Tuhan itu laki-laki. Dengan cara berpikirmu, saya bisa bilang, ya Tuhan itu laki-laki. Kamu kan mengidentify Tuhan dari sifatnya, dia kasih sayang, lalu dia perempuan. Tapi kalau memang demikian adanya, kenapa dia berinkarnasi menjadi laki-laki? Dan inkarnasi firman yang menjadi laki-laki itu pun menunjukkan sifat yang bahkan lebih unggul daripada yang kamu sebut. Nah, itu akan menjadi argumentasi yang saling simpang siur. Makanya Alkitab dengan agung berkata Allah itu bukan manusia yang punya gender. Maka Allah itu genderless karena dia roh. Gitu. Jadi dia bukan laki-laki, dia bukan perempuan. Tapi ketika dia berinkarnasi, dia mengambil rupa seorang hamba menjadi laki-laki. Karena apa? Putra untuk mengembalikan rahma Adam yang adalah laki-laki yang hilang itu. Karena laki-laki yang gagal, maka dia datang menjadi laki-laki. Agar dalam keadaannya yang laki-laki itu, dia menjadi laki-laki yang kedua dari Adam yang telah rusak itu. Itulah Kristus. Gitu loh. Jadi Allah itu tidak bisa dipahami seperti itu. Ya? Ya. Oke, ya. Terima kasih. Ada lagi mau kamu tanya? Oke, tadi terkait sudah terkoreksi, jadi beberapa memang keliru ya soal pemikiran semacam itu. Oke, jadi pertanyaan yang kedua terkait apa itu ya? Terkait hukum Taurat itu banyak kali dari saudara kita yang berbeda mengatakan bahwa hukum Taurat itu telah dibatalkan yang dimaksud oleh Paulus. Dan saya sering mengatakan kepada mereka bahwa itu bukan maksud dibatalkan, tetapi lebih merujuk pada digenapi seluruhnya secara sempurna oleh Kristus. Dan mereka tetap membantah itu. Tapi kemudian saya pun memberikan satu dalil lain dari Roma 3 ayat 31 mengatakan bahwa sekali-kali kami tidak membatalkan hukum Taurat hanya karena iman, tetapi kami justru meneguhkannya. Itu kata Paulus gitu. Dan jadi sehingga ini memperkuat bahwa yang dimaksud Paulus itu bukan dibatalkan, tapi lebih dengan maksud bahwa Kristus itu menggenapi seluruh hukum Taurat. Begitu. Apakah benar begitu, Kak Elia? Silakan. Oke.
Berarti kalau kamu mengatakan hukum Taurat itu masih berlaku, lalu apakah kita sekarang masih di dalam hukum Taurat itu? Oke. Apakah jika pertanyaan Kak Elia begitu, berarti kan 10 perintah Tuhan itu masih berlaku untuk kita? Itu kan 10 hukum kan bukan Taurat. 10 hukum kan dasatitah. Oh iya. Lalu 10 hukum itu kan moral. Moral kepada Allah dan moral kepada manusia. Dan moral kepada Allah dan moral kepada manusia itu telah disempurnakan oleh hukumnya Kristus yang baru, yaitu kasihilah Allahmu dan sesamamu manusia, yang lebih besar daripada 10 hukum itu. Kalau kita mengasihi Allah, otomatis kita akan melakukan hal-hal yang dituntut oleh hukum pertama sampai ke-4. Maka kalau kita mengasihi manusia, kita akan melakukan hukum ke-5 sampai ke-10. Gitu. Jadi bukan itu maksudnya. Kalau kamu katakan bahwa Taurat itu masih berlaku dalam segala ketentuannya, sekarang bagaimana yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 3 ayat yang ke-22 sampai berikutnya. Namun kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya berdasarkan iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan berdasarkan iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Kalau hukum Taurat adalah penuntun dan iman itu sudah datang, maka kita tidak lagi di bawah pengawasan penuntun. Lalu apakah Taurat masih berlaku? Tidak kan? Ya. Gitu. Jadi hermeneutika, penafsiran itu harus diambil seluruh ayat itu. Ketentuan Taurat itu tidak lagi berlaku. Karena apa? Taurat itu hanya menuntun Yesus Kristus. Agar apa? Agar melalui Taurat itu kita tahu Yesus Kristus itu sempurna. Yesus Kristus itu sempurna. Kita tahu dia sempurna itu melalui Taurat. Makanya dalam Galatia 4 ayat 4 dikatakan ia takluk kepada hukum Taurat. Artinya, menurut kacamata Taurat, Yesus Kristus tidak berdosa sama sekali. Maka ketika dia menggenapi hukum-hukum itu semua, dia taat kepada Bapanya melalui ketaatannya kepada Taurat itu, maka dia membenarkan kita yang bercacat menurut hukum Taurat. Jadi kesempurnaan Kristus menyempurnakan kita. Makanya disebut pembenaran oleh karena iman tadi. Jadi bukan karena kebenaran yang ada pada kita yang memerdekakan kita, karena kita bercacat menurut hukum Taurat. Tapi kebenaran yang dimiliki Kristus yang menurut hukum Taurat dia tidak berdosa, itulah yang akan memerdekakan kita jika kita memiliki iman kepada dia. Iman kita kepada dia, iman yang bagaimana? Iman yang selalu berusaha sempurna untuk menjadi serupa dengan Kristus, yang adalah bukti dan buah dari iman itu. Jadi ingat, esensi iman itu, hukum Taurat itu adalah penuntun. Kalau hukum Taurat itu masih berlaku, maka kita baca misalnya di Kolose ya, Kolose 2. Alkitab saya baru, jadi saya suka buka-buka. Ya, saya suka. Kolose 2 ayat 16 coba. Ya, misalnya Kolose 2 ayat 16. Karena itu jangan biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman dan mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semua ini hanyalah bayangan dari apa yang akan datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Hukum Taurat itu mengelaborasi makanan minuman, mengelaborasi Sabat, hari raya, bulan baru. Kalau Paulus mengatakan itu masih berlaku, mungkinkah Paulus yang sama mengatakan jangan biarkan dirimu dipusingkan oleh hal yang sama? Lalu Taurat juga mengelaborasi sunat.
Mengapa orang-orang di luar Yahudi tidak menjadi praselit dalam artian diwajibkan untuk bersunat? Nah, bukan itu esensinya. Gitu. Memang Taurat tidak dibatalkan Kristus, tetapi dengan kematiannya ia membatalkan seluruh ketentuan Taurat itu. Jadi Yesus itu mengatakan, aku datang bukan membatalkan, memang bukan. Dia datang untuk menggenapinya, tapi di dalam penggenapannya itulah dia membatalkan semua ketentuan Taurat itu. Gitu. Oke. Misalnya begini, saya berjanji sama kamu, saya akan datang ke Jerman. Saya berjanji sama kamu, Michael, saya akan ke Jerman beli kamu es krim. Saya akan nemuin kamu di Jerman beli es krim. Dan saya akan nemuin kamu, syarat-syaratnya saya punya tiket apa segala macam agar bisa nemuin kamu untuk beli es krim begitu. Saya harus punya uang. Lalu saya kumpulin uang, saya beli tiket, saya pergi ke Jerman untuk nemuin kamu beli es krim. Lalu saya bilang sama kamu, saya nemuin kamu di Jerman. Saya bilang begini, Michael, saya tidak membatalkan janji saya beli es krim sama kamu. Saya datang untuk menggenapi janji saya. Setelah saya melunasi janji saya sama kamu, apakah janji saya masih berlaku? Enggak. Oh, betul. Karena sudah datang, yang nyata itu sudah datang. Es krimnya sudah ada di tangan kamu. Jadi saya, dengan menggenapi janji saya membatalkan ketentuan janji saya, bukan? Betul. Betul. Maka Kristus itu penuntun. Janji yang dihasilkan dari Taurat itu, yaitu keselamatan itu dibuahi dari apa? Dari penggenapan Kristus. Maka ketika dia menggenapi syaratnya, dibatalkan oleh Kristus. Gitu. Ngerti ya? Ya. Berarti kesimpulannya janji dari hukum Taurat itu digenapi kemudian dibatalkan. Maksudnya ya dibatalkan gitu ya? Ya. Ya. Oke, Ketentuannya semua dibatalkan sama Kristus. Tapi janjinya tetap kekal. Ya, pertanyaan terakhir Kak. Ya. Apakah benar sunat hati itu melebihi sunat fisik? Betul. Silakan Kak. Sunat hati itu yang terpenting. Puasa jiwa itu lebih penting daripada puasa daging. Sunat hati itu lebih penting daripada sunat batin. Sunat fisik. Orang Farisi bersunat fisik nggak? Bersunat fisik, tapi hatinya nggak disunat. Makanya suka mengolok-olok, munafik, suka mencobai Yesus. Sunat hati itu penting, bersihkan hatimu. Buang semua kotor, buang ragi-ragi yang tak penting itu. Jadi sunat hati penting. Nah, sunat hati itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita percaya kepada Yesus yang adalah teladan dari tujuan hati itu disunat apa. Jadi hati kita disunat itu untuk seperti apa? Tentu punya tujuan untuk seperti hatinya Kristus yang telah datang menjadi teladan bagi kita. Jadi kuasa Kristuslah yang bisa menyunat hati kita kalau kita punya kemauan untuk disunat oleh kasih karunia-Nya Dia. Nggak ada orang yang bisa berubah menjadi serupa dengan Kristus kalau ia tidak meminta Kristus mengubahkan dirinya. Nggak ada. Jadi tujuan orang sunat hati itu harus didasarkan pada Kristus yang telah sempurna dalam segala hal itu. Agar dengan jalan itu, kemuliaan dari keberhasilan dia setelah sunat hati dan buah-buah hidupnya itu hanya diberikan, disampaikan kepada Kristus saja. Jadi bukan kemuliaan saya, kemuliaan Kristus. Gitu. Ya. Baik. Ya, terima kasih Kak atas klarifikasinya. Saya izin permisi karena mau gantian ya yang lain. Ya, thank you ya, Tuhan berkati. Salam Kak.